Halo sahabat Liziki, saat ini platform YouTube sudah menyaingi televisi, bahkan sudah bisa dibilang mengalahkan kepopuleran televisi di bidang hiburan audio visual. Mengapa demikian? Di YouTube kita bisa mengakses segala macam video yang ingin kita tonton, bahkan lebih dari itu kita juga bisa menonton berulang-ulang video yang sudah kita tonton, karena YouTube memberikan akses mudah untuk itu, asalkan kuota internet mencukupi, sedangkan di televisi, kita hanya bisa sekali menonton tanpa bisa memutar ulang, tidak termasuk di TV berlangganan. Jadi dengan begitu jika kita ketinggalan atau tidak menonton suatu acara di televisi, maka kita tidak bisa memutar ulang acara tersebut. Alhasil, untuk menonton acara yang terlewat di televisi tersebut, kita terpaksa membuka YouTube untuk menonton ulang, karena biasanya sebuah acara TV akan mengupload acaranya setelah menayangkannya di televisi. Itulah mengapa dikatakan YouTube sudah mengalahkan kepopuleran televisi. Karena YouTube sangat populer dan terbuka untuk umum, maka tak heran jika banyak orang yang sering mengupload video ke YouTube, tapi dengan syarat harus mengikuti peraturan yang ada di YouTube. Jangan sementang bebas terbuka untuk umum, malah mengupload video-video yang mengerikan, ketelanjangan dan hal negatif lainnya, karena video tersebut akan diberi tindakan tegas oleh pihak YouTube dengan cara menghapusnya. Oke, langsung masuk ke poin. Sekarang ini banyak sekali orang yang bergelut di dunia YouTube, tidak kalangan muda saja, bahkan orang tua pun ada juga yang ingin eksis di dunia hiburan ini. Mereka yang mengupload video ke YouTube memiliki tujuannya masing-masing, ada yang sekedar hanya iseng saja, ada yang ingin terkenal, ada yang ingin berbagi informasi, ada yang ingin menghasilkan uang dari YouTube dan berbagai macam tujuan lainnya. Tapi yang paling populer adalah ingin mendapatkan uang dari YouTube. Ya, kita sudah sama-sama paham, YouTube bukan sekedar untuk menonton dan mengupload video saja, namun bisa dijadikan investasi masa depan dengan harapan mampu menjadi passive income. Ingatkan, tetapi segala sesuatu butuh proses bukan protes, tapi sebelum menjadikan YouTube sebagai tempat mendapatkan uang, kita harus membuat channel YouTube yang bisa mendatangkan banyak penonton. Nah, ini yang akan kita bahas lebih dalam. Untuk mendapatkan penonton, yang perlu diperhatikan adalah konten video yang kita upload, apakah bermanfaat atau tidak. Apakah menghibur atau tidak, konten merupakan hal paling penting di YouTube. Sebelum kita membuat channel YouTube, kita harus memikirkan konten apa yang akan kita isi di channel kita. Dan kita harus memikirkannya secara matang. Jangan sampai susah-susah membuat konten video, ketika diupload di YouTube tidak ada yang menonton. Ada banyak sekali konten yang dapat kita pilih untuk mengisi video di channel yang ingin kita buat. Tapi sebelum itu, kita akan membahas kenapa orang-orang menonton YouTube. Hal ini bertujuan untuk membuat keyakinan kita semakin kuat untuk menentukan konten apa yang ingin dipilih, dengan harapan konten yang dipilih nanti banyak orang yang cari di YouTube. Analoginya adalah banyak dicari sama dengan banyak ditonton. Dengan begitu jika sebuah konten banyak dicari di YouTube, otomatis video yang kita buat dengan konten yang banyak dicari tersebut sebagai patokannya, maka penonton akan dengan mudah menemukan video kita. Hal ini memang benar untuk dikatakan. Seperti pernyataan yang ada di dua paragraf awal, YouTube dapat menonton berbagai macam video dan menontonnya secara berulang. Tapi tidak hanya itu, kita juga dapat mengutarakan pendapat atau memberi sebuah masukan dengan berkomentar di video yang ditonton. Jika di TV kita hanya bisa ngedumel gak jelas saat menonton sebuah acara. Ini bisa dikatakan YouTube lebih dari TV. Hiburan di TV saat ini kurang begitu menarik. Bahkan bisa dibilang kurang mendidik, namun tidak semua seperti itu. Nah, dengan demikian, orang-orang akan beralih ke YouTube untuk sekedar mencari hiburan. Di YouTube banyak sekali video hiburan yang dapat ditonton. Video-video hiburan ini biasanya bersifat komedi dan juga vlog. Referensi ini banyak cakupannya ya. Seperti tutorial, info terbaru dan lainnya. Pasti mereka yang menonton YouTube karena ingin mencari referensi, ingin menambah wawasan lebih luas lagi. Karena referensi menggunakan video dan audio akan lebih mudah dimengerti daripada hanya menggunakan sebuah tulisan. Nah, itulah alasan kenapa orang-orang menonton YouTube. Sebenarnya dengan alasan di atas, kita sudah bisa menilai konten video mana yang paling banyak dicari di YouTube. Oke lah, agar lebih berkompeten, akan saya berikan list konten video yang paling banyak dicari di YouTube. Mari kita bahas konten yang banyak dicari tersebut, akan tetapi nonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi salah paham. Satu tutorial, kita bisa merujuk pada alasan kenapa orang-orang menonton YouTube. Alasannya adalah mereka mencari referensi. Referensi itu bisa dalam bentuk video tutorial. Kenapa konten video tutorial saya tempatkan pada posisi pertama?
Logikanya adalah orang-orang akan selalu mencari sesuatu hal yang kurang mereka kuasai. Nah, dengan begitu mereka akan mengeklik kolom pencarian YouTube dan mengetik sebuah kata kunci video tutorial yang ingin mereka dalami atau pelajari. Misalnya kamu ingin membuat kue nastar, tapi Anda kurang memiliki pengalaman atau keahlian di situ. Maka Anda akan membuka YouTube dan mengklik tombol pencarian dan kemudian mengetikkan kata kunci, cara membuat kue nastar, maka otomatis semua video tentang tutorial membuat kue nastar akan muncul. Video tutorial memiliki keunikan karena sifat dari video ini abadi, yang artinya tidak akan pernah tidak dicari orang, pasti akan ada saja orang yang mencari video konten tutorial 2 review produk. Kebanyakan orang tidak akan membeli sebuah produk sebelum mereka melihat terlebih dahulu dari sebuah review. Hal itu biasanya dikarenakan mereka tidak ingin kecewa dengan kekurangan yang ada dari sebuah produk. Contoh video review produk adalah seseorang yang mendiskusikan produk atau layanan yang mereka gunakan, seperti apa pengalaman mereka, dan apakah mereka akan merekomendasikannya atau tidak. Pasti banyak orang yang mencari sebuah konten video review produk. Alasannya adalah mereka ingin mengetahui pendapat orang lain tentang produk yang menarik bagi mereka. 3. Komedi. Semua orang suka tertawa. Hal itu memperkuat bahwa konten video komedi banyak dicari di YouTube. Menurut riset, video komedi adalah video yang memiliki kandidat paling kuat untuk menjadi viral. Cukup banyak orang membuat komedi dan membuat sketsa video untuk membuat penonton mereka tertawa. Beberapa channel YouTube komedi memiliki penonton yang lebih banyak daripada acara komedi di televisi. 4. Vlog memang banyak dicari dan ditonton, tapi konten vlog tidak direkomendasikan untuk orang yang kurang terkenal. Karena biasanya orang-orang akan mencari dan menonton vlog dari orang-orang yang memang sudah memiliki ketenaran, seperti vlog dari artis terkenal dan orang terkenal lainnya. Namun tidak menutup kemungkinan untuk kamu mencobanya. Tidak ada salahnya untuk mencoba. Dan kelima adalah konten game. Konten game hampir sama kasusnya dengan vlog, tidak diperuntukkan untuk YouTuber pemula. Karena penonton yang mencari video dengan konten ini, tidak akan melirik video dari orang yang belum terkenal, mereka akan lebih melirik para gamer hebat yang sudah terkenal. Tapi, jika Anda membuat konten video game dengan format yang berbeda, seperti memainkan game dengan grafis super tinggi yang jarang dimainkan orang lain, mungkin itu akan membuka kemungkinan besar video Anda akan ditonton. Tapi intinya konten video game memang banyak dicari di YouTube. 6. Pendidikan. Konten pendidikan angan tutorial sebenarnya hampir sama, namun saya akan memisahkannya. Karena jika di tutorial lebih ke dalam mengerjakan sebuah objek, sedangkan di pendidikan lebih ke cara memahami sebuah soal pembelajaran. Ini juga menjadi sebuah konten yang banyak dicari di YouTube. Ada 3 cara belajar, dengan melihat, dengan mendengar dan dengan mengerjakan sesuatu praktek. Mungkin kita sudah sering menggunakan ketiga cara tersebut, namun jarang kita temui dalam pembelajaran di kelas sekolah dengan cara menggabungkan ketiga cara tersebut. Nah, di YouTube kita bisa menemukan ketiga cara tersebut digabungkan 7 prank. Sebenarnya prank masuk ke dalam kategori hiburan, namun saya memisahkannya supaya lebih mendalami. Prank mungkin menjadi konten video terakhir yang banyak dicari di YouTube. Hampir rata-rata video ini menghibur, namun terkadang ada juga yang membuat kesel. Dan dengan konten ini terbilang cukup bagus untuk YouTuber pemula, karena konten prank tidak memandang apakah diri kamu sudah terkenal atau belum. Yang dilihat dari konten prank adalah bagaimana video prank kamu berjalan dengan baik, lucu, menghibur dan menegangkan. Jadi itulah konten video yang paling banyak dicari di YouTube. Saya yakin yang membaca artikel ini adalah orang-orang pemula dari dunia per-YouTuban, jadi pasti memiliki kebingungan dalam memilih konten. Kalau saya boleh memberi saran, pilihlah konten yang cocok untuk YouTuber pemula atau istilahnya belum terkenal, seperti konten tutorial, pendidikan, prank. Karena konten tersebut tidak memandang kamu itu siapa, tidak memandang kamu itu sudah terkenal atau belum, tapi yang pandang adalah kualitas dari video yang kamu buat. Di channel ini saya banyak membahas seputar YouTube. Agar kamu tidak ketinggalan notifikasi video terbaru, silahkan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.